Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Mayurasari, NIM CMR 0190012 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang heat stress, dampaknya, dan cara pengendaliannya. Iklim atau cuaca kerja adalah kombinasi dari suhu udara, yaitu suhu basah dan suhu kering, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi. Kombinasi keempat faktor tersebut yang dipadankan dengan produksi panas oleh tubuh sendiri disebut tekanan panas atau heat stress. Iklim atau cuaca kerja mempengaruhi daya kerja, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang dipengaruhi oleh kondisi iklim atau cuaca kerja. Tempat kerja yang nyaman merupakan salah satu faktor penunjang gairah kerja. Berdasarkan peraturan Menaker nomor per 13 Men 10 2011 dengan waktu kerja yang sesuai yaitu 0% sampai 25% dengan beban kerja berat ISBB adalah sebesar 30,5 derajat Celcius. Dari 5 pekerja yang dilakukan survei pendahuluan mengeluh panas, banyak mengeluarkan keringat, haus, lelah, dan mengantuk. Dari keringat yang keluar berlebihan, maka akan terjadi volume plasma berkurang, sehingga volume darah juga berkurang. Akibatnya, tekanan darah turun dan pasokan oksigen ke otak akan berkurang. Dengan demikian, orang akan kehilangan kesadarannya. Kejadian ini merupakan pengaruh panas atau respon terhadap tubuh tenaga kerja yang jika diberikan terus-menerus akan mengakibatkan pengaruh negatif berupa gangguan pekerjaan. Suhu di lingkungan kerja area Purnen tergolong kategori panas dengan temperatur di tempat produksi area Purnen sebesar 34,9 derajat Celcius dan di area tapping 34,6 derajat Celcius. Tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi, tubuhnya akan mengeluarkan suhu panas karena proses metabolisme. Kontribusi kombinasi dari suhu panas tubuh dengan suhu panas dari iklim kerja disebut heat stress atau tekanan panas. Suhu panas ini akan menurunkan produktivitas yang akan membawa dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja pada saat melakukan aktivitas, tenaga kerja bekerja secara bergantian. Hal ini bertujuan untuk mengurangi paparan panas. Pada kegiatan pengkajian resiko atau risk assessment, hierarki pengendalian merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan. Pemilihan hierarki pengendalian memberikan manfaat secara efektivitas dan efisiensi sehingga risiko menurun dan menjadi risiko yang bisa diterima bagi suatu organisasi. Dalam perusahaan ini, hierarki pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan cara administratif kontrol. Ada beberapa cara pengendalian heat stress. Yang pertama ada pengendalian heat stress dengan cara training. Metode ini adalah salah satunya dengan cara training, yaitu berupa pendidikan atau pelatihan pengendalian tekanan panas dan risiko panas di lingkungan kerja yang beriklim panas. Training atau pendidikan adalah pendidikan atau latihan bagi calon tenaga kerja sebelum ditempatkan dan setelah ditempatkan. Yang kedua ada pengendalian heat stress dengan penggantian cairan. Air minum harus disediakan bagi tenaga kerja yang bekerja di lingkungan kerja panas. Dengan cara seperti itu, mereka didorong untuk meminum dalam jumlah sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya, 1 gelas atau 200 cc setiap 20 menit sampai 30 menit. Sebagai pengganti cairan yang hilang, kebutuhan air dan garam perlu mendapat perhatian. Dalam lingkungan kerja yang panas, dengan jenis pekerjaan berat, diperlukan sekurang-kurangnya 2,8 liter air minum bagi seorang tenaga kerja. Air minum merupakan unsur pendingin tubuh yang penting dalam lingkungan panas, terutama bagi tenaga kerja yang terpapar oleh panas yang tinggi sehingga banyak mengeluarkan keringat. Selanjutnya, yang terakhir, pengendalian heat stress dengan cara aklimatisasi. Nah, aklimatisasi atau penyesuaian tubuh tenaga kerja sebaiknya dilakukan secara bertahap. Pengenalan atau seperti induksi tentang tempat kerja, risiko dan bahaya di lingkungan kerja, serta sosialisasi tempat kerja.
Setelah itu, tenaga kerja baru langsung ikut membantu pekerjaan yang ringan-ringan terlebih dahulu, seperti memasukkan material ke dalam tanur dengan cara menyekap yang dipandu oleh kepala regu atau tenaga kerja yang lama. Tenaga kerja yang baru setelah mendapatkan pengarahan langsung bekerja sesuai jam kerja, yaitu 8 jam bekerja. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.